DPD Partai Demokrat Jakarta usulkan nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta. Dinas Narkoba Polda Metro Jaya amankan satu kurir narkoba di parkiran rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Piknik edukatif para pejuang kanker di pusat perbelanjaan. Halo pemirsa Jaopos TV warga Jakarta Raya, apa kabar? Saya Desa Nugraha bersama Anda kembali dalam update Megapolitan. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan kita menuju informasi yang pertama. DPD Partai Demokrat Jakarta usulkan nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono maju sebagai kandidat gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengaku hingga kini partainya masih mengkaji aspirasi dari DPD mengenai calon kandidat gubernur pada Pilkada Jakarta mendatang. Nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono masuk dalam bursa Pilgub Jakarta 2024. Usulan ini muncul dari DPD Partai Demokrat Jakarta yang menyebut nama PJ Gubernur Jakarta itu layak masuk dalam kandidat Pilkada Jakarta mendatang. Menanggapi usulan DPD Partai Demokrat Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya ditemui usai penjajakan kerjasama politik dengan Partai Perindo untuk Pilkada Serentak 2024 di DPP Demokrat Jakarta Pusat Selasa malam. Dirinya mengatakan saat ini Partai Demokrat masih menggodok sejumlah nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung Demokrat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024. Dirinya juga menambahkan, Partai Demokrat menyerap aspirasi serta mengkaji DPD Demokrat Jakarta mengusulkan nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pada Pilkada Jakarta 2024. Saya rasa sama tadi yang disampaikan, jadi nama-nama yang ada itu masih terus dikaji, survei, termasuk pembicaraan juga dengan partai koalisi KIM, termasuk juga dengan partai-partai lain, tentu kita bicarakan. Tapi memang masih butuh waktu, ada beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang kita terus sedang menunggu hasil survei, melihat tokoh-tokoh yang akan muncul dan juga pembicaraan lintas partai. Itu baru aspirasi dari DPD, tetapi tentu aspirasi itu tentu kita dengarkan juga untuk kita kaji. Di sisi lain, saat ini Partai Demokrat terkait Pilkada Jakarta masih menunggu hasil survei terkait nama-nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait meminta Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bersabar dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Jazilul menganggap langkah PKS yang mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Imam seolah menutup komunikasi dengan partai lain. Sesi penyerahan SK final untuk 4 kabupaten. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengatakan PKB masih menjalin komunikasi dengan partai koalisi untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Untuk Jakarta sendiri, PKB masih membuka diri sebagai partai pertama mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Menurut Jazilul, PDIP tertarik mengusung nama Anies JK calon wakil gubernurnya atau dalam pasangan tersebut ada PDIP-nya. Jadi langkah PKS yang mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan juga Sohibul Imam seolah menutup komunikasi dengan partai lain. Sehingga Jazilul Fawait meminta Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bersabar dalam pemilihan gubernur Jakarta. Untuk memenangkan pilkada, tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya dan apa saja partai koalisinya. Semakin besar koalisi akan semakin memudahkan untuk menang. Itu DKI. Jadi hari ini PKB tetap akan membuka diri selaku katakanlah partai yang pertama kali mengusung Pak Anies, akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Bila saja calon wakil gubernurnya atau dalam pasangan itu ada PDIP-nya. Jazilul menekankan Pilgub Jakarta masih dinamis. Partai politik belum ada yang solid termasuk PKB dan juga PKS.
Istri Wakil Ketua MPR RI Ratu Rahmatu Zakiyah secara mantap akan maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Serang di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Keseriusan atas pencalonan ini bahkan diklaim telah mendapat dukungan dari 3 partai sekaligus, yakni Partai Amanat Nasional, Gerindra, dan P3. Ratu Rahmatu Zakiyah, istri dari politikus sekaligus Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, nampaknya cukup serius untuk maju menjadi bakal calon Bupati Serang di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Keseriusannya mengikuti kontestasi 5 tahunan tingkat kabupaten ini ditunjukkan dengan melakukan safari politik ke sejumlah pengurus partai, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan. Dalam safari politiknya, Ratu Rahmatu Zakiyah yang mendampingi sang suami mengaku cukup optimis akan mendapat dukungan dari partai berlogo Ka'bah atas rencana pencalonannya. Dengan demikian, pihaknya saat ini mengaku telah mengantongi 3 dukungan partai sekaligus, yakni Partai Amanat Nasional, partai yang menaunginya, Gerindra, dan termasuk P3. Meski optimis mengantongi 3 dukungan partai, namun mantan pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama ini mengaku akan tetap membuka komunikasi dengan partai lain dengan harapan terbentuknya sebuah koalisi besar dan juga solid. Insya Allah sampai detik ini masih Bupati, tapi nanti kami kan tetap menunggu koalisi dari beberapa partai karena saya katakan bahwa partai PAN tidak bisa berdiri sendiri, harus butuh partai-partai yang lain ya untuk memenuhi syarat tersebut ya. Sudah mengantongi berapa dukungan dari partai PAN? Pertama tentunya dari PAN ya, walaupun rekomendasinya Jadi karena saya ketua tim Pilkada Indonesia, pasti saya dukung istri. ya. Kedua dari Gerindra. Gerindra kemarin sudah diresmikan merekomendasikan saya sebagai calon Bupati. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Serang Hartono mengatakan meski kemunculannya di bursa pencalonan Bupati Serang terbilang lambat karena di menit akhir, namun kapasitas dan sepak terjangnya dinilai cukup diperhitungkan oleh sejumlah partai politik termasuk P3. Untuk itu politisi senior P3 ini mengaku akan tetap mengakomodirnya untuk diajukan kepada pengurus pusat dengan harapan agar diberikan rekomendasi dukungan atas rencana pencalonannya di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Sebenarnya buat P3 tidak ada yang terlambat sih gitu, ya kan? Karena persoalan pilkada ini kan persoalan yang sampai batas waktunya itu pada detik-detik menjelang pendaftaran pun itu masih bisa gitu, ya kan? Bisa aja nanti besok-besok kita minta surat tugas buat gitu. Jadi masih inilah. Jadi ini sangat dinamis gitu kan. Sangat-sangat cair sekali masih gitu kan. Sehingga Kabupaten Serang ini kan belum ada yang pasti siapa yang pasangan yang mau mencalonkan bupati ini belum ini kan. Atau ada beberapa pasang gitu segala macam. Kalaupun kemarin saya harus mengatakan ulang kita prediksi kemarin itu calon tunggal gitu kan. Calon sendirian, tetapi nyatanya sekarang ini ada gairah ini kan ya, ada kebahagiaan gitu buat masyarakat gitu kan. Ya. DPC P3 Kabupaten Serang telah memberikan surat tugas kepada 2 nama bakal calon Bupati Serang yang lebih awal melakukan penjaringan, yakni mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi dan mantan anggota DPR RI Iib Mitahul Khairi. Meski demikian, suhu politik yang masih terbilang cukup dinamis sehingga membuat seluruh tahapan yang telah berjalan dinilai masih bisa berubah seiring dengan adanya perubahan terkhusus dari jajaran pengurus pusat. Informasi lainnya usai jeda pemirsa. Update Megapolitan kembali sesaat lagi. Kita menuju informasi berikutnya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Banten melakukan penyandingan dokumen C hasil untuk menentukan hasil akhir perolehan suara kursi DPR RI di daerah pemilihan Banten II. Proses penyandingan ulang ini dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi usai ditemukan adanya perbedaan perolehan suara di 64 TPS, tepatnya di Kecamatan Baros. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyandingan ulang terhadap hasil akhir perolehan suara kursi anggota DPR RI di Dapil 2 Banten, tepatnya di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang ini dikeluarkan setelah adanya gugatan yang diajukan oleh salah seorang kader Partai Demokrat. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya ketidaksesuaian data serta indikasi penggelembungan suara di daerah pemilihan ini, sehingga memerintahkan jajaran KPU Kabupaten Serang untuk melakukan verifikasi ulang guna memastikan keabsahan dan keakuratannya. Proses penyandingan ulang melibatkan seluruh pihak terkait, tak terkecuali saksi dari masing-masing perwakilan 18 partai politik peserta pemilu, Bawaslu, dan aparat keamanan guna memastikan transparansi dan keamanan selama proses penyandingan berlangsung. Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasihuddin mengatakan, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum kemarin, pihaknya memastikan proses penyandingan ulang ini dilakukan secara cermat dan penuh ketelitian. Menurutnya, jika ditemukan adanya perbedaan antara C hasil dan D hasil yang tersebar di 64 TPS yang menjadi objek sengketa penggugat, maka hasil akhir perolehan suara akan merujuk pada C hasil sebagai patokan utama dalam menentukan hasil akhir. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh Surat Dinas KPU RI nomor 995 dan juga Surat Dinas 1043 berkaitan dengan penyandingan perolehan suara pasca putusan MK. Jadi hari ini mekanismenya kita mengundang ya seluruh partai politik, kemudian juga Bawaslu dalam rangka melakukan penyandingan perolehan suara pasca putusan MK. Mekanismenya kita membuka C hasil ya di desa Baros, kemudian kita juga membuka D hasil. Ya, D hasil. Kemudian jika D hasil itu perolehan suaranya ada berbeda dengan C hasil, maka kembali ke C hasil. Jadi C hasil yang jadi patokan. Proses penyandingan ulang dokumen C hasil ini diharapkan dapat segera selesai dan menghasilkan putusan yang adil bagi seluruh pihak. Untuk itu, KPU Kabupaten Serang mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama pihak penggugat, untuk tetap tenang dan mempercayai prosesnya kepada pihak berwenang demi tercapainya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan diretas hacker. Tampilan pun berubah menjadi website judi online. Ketua KPU Tangerang Selatan Muhammad Taufik Mizan memastikan bahwa tidak ada data-data yang bocor. Beginilah penampakan situs KPU Tangerang Selatan, tampilannya seperti normal atau tidak terjadi kendala. Namun saat pengecekan satu kolom link di situs KPU Tangsel langsung mengarah pada situs judi online www.linaskincare.com. Dalam tampilan itu menampilkan permainan-permainan judi online seperti slot hingga poker. Pada Rabu pagi, Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Muhammad Taufik Mizan membenarkan bila situs resminya sempat diretas untuk menjadi website judi online pada Selasa siang tanggal 2 Juli 2024. Dirinya tidak mengetahui persis berapa lama situs diretas, namun saat mengetahui hal tersebut, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran atau take down situs guna pencegahan. Meski demikian, dirinya memastikan jika data-data yang ada aman, tidak ada yang hilang. Ya, sebetulnya yang dihack itu di RPP ya, dia hanya covernya saja. Tiba-tiba ada masuk link yang ke judi online ya. Tapi pada prinsipnya alhamdulillah semua data dan sebagainya tidak ada yang masuk ke sana. Dan kita pastikan setelah kita tahu ada hacker masuk, kita langsung take down saja website kita. Dan alhamdulillah kalau bicara data, kita punya data digital, ada data yang manual kan. Maka di data arsip kita alhamdulillah sampai saat ini kita sampaikan aman.
Nah, kalau boleh tahu itu berapa lama dihacknya? Kami nggak tahu persis ya, tapi setahu kami kemarin dari mulai jam 11, begitu jam 12 kita langsung koordinasi dengan teman-teman PPID dan IT, langsung di take down dan kita cross checknya itu hanya baru di halaman PPID. Jadi di halaman Sipangsi ya, di halaman depan. Selanjutnya, pihak KPU akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk lebih memperketat keamanan situs guna mencegah kejadian serupa. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggelar panen bersama jenis sayur-sayuran di lahan kelompok Watina Tani yang berada di Kampung Jimpitan pada Kamis pagi. Selain menyerukan untuk menanam kepada 33 sekolah SMP di Kota Tangerang, Pemkot juga mempraktikkan secara langsung proses penanaman bibit cabai merah keriting di lahan pertanian. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan melakukan aksi panen bersama jenis sayur-sayuran seperti pakcoy dan kangkung di Kampung Jimpitan, Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper pada Kamis 4 Juli 2024. Pejabat Wali Kota Tangerang, Nurdin, yang turut memberikan bantuan berupa alat menanam kepada 33 sekolah menengah pertama dan juga kelompok wanita tani di sekitar wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang. Bahkan tak lupa, pejabat Wali Kota Tangerang Nurdin melakukan panen ikan lele yang merupakan hasil dari budidaya ikan dalam ember atau budidamber dan budidaya ikan dalam galon atau bule galon. Kampung Jimpitan, dan di sini ada KWT yang cukup bagus ya, namanya Loh Jenawi. Sekaligus kita mendorong gerakan menanam. Tadi kita memberikan alat untuk penanaman di 30 sekolah SMP, 33 SMP, kemudian juga untuk KWT-KWT yang ada, dan hari ini juga kita akan melaksanakan gerakan tanam cabai serentak. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman bibit cabai merah keriting di lahan tidur milik swasta seluas 3.000 meter persegi yang digarap oleh masyarakat sekitar di wilayah Neglasari, Kota Tangerang, yang hasil panennya bisa tembus sebesar 2 ton setiap kali panennya. Dinas Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 1 kurir narkoba di parkiran salah satu rumah sakit swasta Jakarta Selatan pada Kamis siang. Dengan barang bukti kurang lebih 1 kilogram sabu dalam kemasan teh Cina. Pengembangan dilakukan polisi dan didapati di dalam bagasi mobil di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ada 44 kilogram sabu serupa. Guna memutus jaringan peredaran narkoba, 1 kurir narkoba diamankan oleh Dinas Narkoba Polda Metro Jaya. Dari hasil pengembangan sebanyak 45 bungkus sabu kemasan teh Cina di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang disita dari dalam bagasi mobil jenis sedan. Pelaku berinisial AS ditangkap saat transaksi di parkiran salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan hingga pengembangan dilakukan dan menyasar ke wilayah Kota Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait jaringan dari pelaku. Tim melakukan pemantauan, monitor di sekitar TKP, dan pada saat itu juga didapati adanya seseorang yang mencurigakan yang berada di dalam mobil. Setelah itu dilakukan pengecekan oleh anggota yang menurut tim sangat dicurigai akan melakukan transaksi narkoba. Sehingga tadi setelah dilakukan pengecekan dan didapati di dalam mobil itu ada 45 bungkusan. Ya, ada 45 bungkusan yang setelah dicek itu berisi narkotika jenis sabu. Ya, seperti yang dilihat oleh rekan-rekan di depan ini. Lokasi penangkapan ini? Nah, lokasi penangkapan di halaman parkir Rumah Sakit Fatmawati yang di daerah Jakarta Selatan. Nah. Pak, izin memastikan ini berarti pengembangan dari yang kemarin bukan yang diceluduk? Oh, ini enggak lain. Tidak lain. Ini informasi baru yang didalami oleh Subdit 1, ya, dipelajari, dalami, dan dilakukan penyelidikan. Nah, ini alhamdulillah puji Tuhan berhasil dilakukan pengungkapan.
Kini pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah anak pejuang kanker tampak bersemangat mengikuti berbagai kegiatan game serta aktivitas kelompok lainnya. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam update Megapolitan. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam update Megapolitan. Sejumlah anak pejuang kanker tampak bersemangat mengikuti berbagai kegiatan game serta aktivitas kelompok lainnya. Terhitung sebanyak 20 anak pejuang kanker tersebut bermain di area permainan anak. Acara ini sendiri bertujuan menjadi relaksasi bagi anak pejuang kanker serta menjadi forum bagi orang tua anak untuk saling menguatkan satu sama lain. Beginilah keceriaan anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Pita Kuning Indonesia saat bermain di Playtopia Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Bersama sejumlah relawan dari Kibar LP182, anak pejuang kanker yang berusia di bawah 12 tahun ini dipersilahkan untuk bermain, mulai dari lempar bola hingga merangkai puzzle. Selain itu, para anak pejuang kanker ini juga diajak bermain secara berkelompok. Tias Amalia Yahya selaku Ketua Pita Kuning Indonesia mengatakan bahwa ada sekitar 22 anak yang terdaftar di piknik edukatif ini. Namun hanya 20 anak saja yang hadir karena 2 masih menjalani perawatan dan belum diperbolehkan beraktivitas. Dirinya memaparkan bahwa kebanyakan anak yang ada di Yayasan Pita Kuning ini adalah mereka pejuang kanker jenis leukemia atau kanker darah. Oleh karena itu, yayasan tersebut selalu memonitor perkembangan para anak pejuang kanker tersebut. Piknik edukatif ini juga selain menjadi sarana healing untuk mengurangi penat karena pejuang kanker tersebut selalu disibukkan dengan aktivitas di rumah dan rumah sakit. Selain itu, dalam acara piknik edukatif ini juga ditujukan sebagai fasilitas sharing antar orang tua anak pejuang kanker. Ini salah satu kegiatan rutin Pita Kuning, yaitu namanya piknik edukatif anak Pita Kuning. Kenapa kita buat ini? Karena kita paham ya, setiap harinya anak-anak Pita Kuning ini kegiatannya dari rumah ke rumah sakit, bolak-balik dalam kurun waktu yang cukup panjang gitu. Makanya mereka tuh mungkin kegiatan untuk bermain itu menjadi berkurang. Sementara kita paham hak untuk anak-anak ada 2. Yang pertama itu untuk belajar, yang kedua untuk bermain. Ini yang cukup penting gitu ya. Makanya Pita Kuning sebagai komitmen untuk mendukung secara psikososial termasuk untuk pemenuhan anak untuk bermain. Makanya kita membuat kegiatan rutin namanya piknik edukatif. Nah, ini juga sebagai salah satu ajang gitu ya untuk teman-teman, komunitas, perusahaan dan lain-lain untuk berkolaborasi. Karena Pita Kuning ini agak berbeda, kita tidak punya rumah singgah. Jadi anak-anaknya itu memang tinggal di rumah masing-masing. Untuk mengumpulkan anak-anak itu kita membuat kegiatan. Nah, ini terbuka untuk nanti teman-teman di luar sana yang memang ingin berkegiatan bersama untuk mendukung program bisa berkegiatan bersama dalam piknik edukatif. Seperti itu. Harapan diadakannya dari piknik edukatif ini adalah anak pejuang kanker menjadi bersemangat kembali dalam beraktivitas, serta membuat orang tua anak juga mendapatkan pandangan baru antar sesama orang tua yang memiliki anak pejuang kanker. Dalam aktivitas ini juga terdapat tim medis yang selalu berjaga untuk mengawasi selama para anak-anak ketika bermain. Nantinya tim medis juga akan memutuskan anak pejuang kanker ini dapat ikut atau tidak dalam memilih permainan lainnya. Kami akhiri update Megapolitan hari ini pemirsa. Simak informasi update lainnya di Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Saya Disa Nugraha bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini dan sampai jumpa.